Ayo Mimin gaskan lagi bosku. Bab 91-92. CEO dingin dan gadis malang. Anaya terbangun saat mendengar tangisan sang anak. Tampak Sean dengan telaten mengganti popok Arka yang sudah penuh. Anaya tersenyum melihat pemandangan itu, dan segera mengambil ponselnya lalu mengabadikan momen langka itu. Setelah selesai Sean menggendong bayi merah itu ke dalam pangkuannya. Tak lupa ia mencium gemas pipi gembul sang anak. Kenapa diam? Senang ya popoknya udah diganti. Ucap Sean pada sang anak yang anteng dalam dekapannya. Mas. Sean menoleh ke arah sang istri yang sudah terbang dari tidurnya. Sudah bangun sayang? Tanya Sean mendekati sang istri seraya menggendong baby Arka. Sudah mas. Pas dengar Arka nangis, jawab Anaya tersenyum lebar. Sean memberikan Arka pada Anaya untuk disusui. Sean membantu Anaya hari bisa menyusui dengan nyaman. Haus banget ya nak, ucap Anaya saat baby Arka menghisap dadanya sangat kuat. Lihatlah sayang dia sama rakusnya denganku jika Melu ucap Sean tanpa berfilter. Ish. 3 Sum, ingat kamu puasa dulu mas, ujar Anaya memukul pelan lengan suaminya itu. Lia sayang aku tahu. Tapi pegang boleh dong, goda Sean. Gak, ini milik Arka mulai sekarang, kesal Anaya. Ya jika dia tidak tidur sayang, jika dia tidur ini jadi milikku, ucap Sean mengsatu pipi gembul Arka dan memilik istrinya sekilas. Modus. Kesal Anaya. Sama istri sendiri gak apa-apa sayang, jawab Sean. Emang kamu mau sama yang lain emangnya mas, ujar Anaya menatap tajam sang suami. Ogah. Yang ini aja indah untuk apa yang lain, jawab Sean, awas aja. Sean membungkam mulut sang istri dengan B1 birnya dan melu lembut tanpa diiringi nafsu. Aku tak seburuk itu sayang. Kamu bisa membuat aku puas untuk apa lagi aku melirik yang lain, ucap Sean lembut. Aku takut mas tebuhku udah melar dan gak langsing lagi. Takutnya kamu bosan dan lirik wanita lain, jawab Anaya yang mengutarakan perasaannya. Tebuh kamu nantinya bisa balik langsing lagi kok sayang, jika kamu rajin olahraga dan makanan yang sehat, tapi setelah anak kita selesai ASI. Nanti aku carikan instruktur senam, ujar Sean. Lia mas. Aku cinta kamu bukan karena bentuk tubuh kamu, tapi karena hati kamu. Lagian tubuh kamu melar karena ulahku juga kan. Karena ulahku buat kamu 4 mil dan melahirkan anak kita dengan penuh perjuangan, ujar Sean. Lia. Jawab Anaya tersenyum bangga pada sang suami. Lihatlah sayang. Arka merupakan tali pengikat kita sekarang. Dia dan kamu adalah hidupku Anaya. Kalianlah kelemahan dan kekuatanku, ujar Sean. Sean menatap ke arah suara, seketika senyuman dip 1 birnya luntur saat melihat orang yang datang bersama mamanya. Begitu juga dengan Anaya, wanita yang beberapa jam yang lalu resmi menjadi ibu itu sedikit terkejut. Ma, kenapa dia? Sean sudah waktunya Anaya tahu semuanya, jawab Nyonya Anita. Mas. Ada apa ini? Tahu apanya? Tanya Anaya menatap sang suami penuh tanda tanya. Gak ada saya. Naya saya ibu kandung kamu, sela Indi menatap putrinya itu dengan berkaca-kaca. Hah? Gak mungkin mama dan papa saya sudah meninggal, ucap Anaya. Saya yang melahirkan kamu Anaya dan mereka yang membesarkan kamu, jawab Indi. Kalian membuangku. Aku anak yang tak diinginkan. Tanya Anaya tiba-tiba. Sean mengambil Arka dari P3 lukan sang istri, dan memberikan pada mamanya setelahnya pria itu langsung 3 luk Anaya. Tidak seperti itu nak.
Saya juga tidak tahu perihal ini. Mereka mengatakan jika kamu meninggal setelah Mama lahirkan, Ishak Indi. Jadi, mereka memang tak menginginkan kelahiranku. Bahkan, Sekar kakak kandung kamu nak, jawab Indi yang sudah tergugu. Lelucon macam apa ini? Anda tahu jika ulah kakak kandungku sendiri aku hampir kehilangan kehormatanku sebagai istri. Ucap Anaya berurai air mata. Maafkan Mama nak, lirih Indi. Jika saat itu suamiku tidak datang tepat waktu, aku sudah kehilangan marwahku sebagai istri. Dengan tega kalian merencanakan hal keji ini padaku. Apa salahku? Aku dibuang dan akhirnya berusaha dihancurkan. Ishak Anaya membuat Baby Arka ikut menangis seakan tahu kesedihan sang ibu. Nyonya Anita berusaha menenangkan cucunya itu. Nak, maafkan Mama atas semuanya, ucap Indi bersimbah air mata. Apalagi rencana kalian setelah ini? Pekik Anaya tergugu dan kemudian memeluknya suaminya dengan begitu erat. Mas, apa salahku hingga mereka membuangku? Ujar Anaya dengan suara serak. Kamu tidak salah sayang, mereka yang salah, jawab Sean mengusap punggung sang istri. Mas, aku Anaya terkulai lemas di dalam pelukan sang suami. Wanita itu tiba-tiba saja tak sadar diri. Sayang, Anaya, teriak Sean menepuk pelan pipi sang istri. Anaya, nak, ujar Nyonya Anita menghampiri sang menantu. Sean segera merebahkan sang istri sedangkan Indi berlari keluar memanggil dokter. Naya, bangun sayang, lirih Sean. Ini yang Sean takutkan jika Anaya mengetahui kebenarannya. Tak lama dokter datang dan langsung memeriksa kondisi Anaya. Sean menatap tajam Indi yang tampak masih tergugu. Sean menarik Indi keluar ruangan rawat Anaya. Puas! Teriak Sean. Sean! Sudah kubilang jangan lagi datang dan mengatakan kebenarannya. Ini yang aku takutkan, teriak Sean. Sean, saya ibunya. Ibu kandungnya, dia berhak tahu akan itu, pekik Indi. Kau tahu Indi? Dia lemah, baru beberapa jam yang lalu berjuang hidup dan mati melahirkan anak kami. Bisakah kau mengatakan lain waktu? Jika sampai terjadi sesuatu aku tidak akan mengampunimu, desis Sean dengan tatapan mata yang begitu tajam. Sean, Anaya tak perlu tahu kebenarannya. Dia sudah bahagia dengan kami. Elbu macam apa kau Indi mendukung rencana anak sendiri melecehkan sesama kaummu, ujar Sean. Lia, saya tahu saya salah, saya. Pergilah dari sini. Usir Sean. Saya ingin tahu keadaannya, jawab Indi. Tak perlu. Atau ini rencanamu lagi mencelakai istriku? Oh ya Tuhan, bodohnya. Aku membiarkanmu mengatakan yang sebenarnya, ucap Sean. Tidak Sean. Sungguh saya hanya ingin. Tak lama pintu ruangan terbuka, dokter membawa Baby Arka, dengan box bayinya diikuti oleh Nyonya Anita. Dok, apa yang terjadi? Kemana kalian membawa anakku? Tanya Sean yang tampak sudah kacau. Tuan Sean, mohon maaf, kondisi Nona Anaya mengalami drop, dan harus dirawat intensif. Sedangkan untuk bayi kalian dipindahkan ke ruang khusus bayi, ucap dokter. Sean mengacak rambutnya frustasi dan melirik sekilas sang anak yang berada di box bayi. Suster membawa Bayi Arka menuju ruangan khusus bayi. Kawal suster itu, ucap Sean pada bodyguard bertugas di depan ruang rawat Anaya. Apa ini yang kau inginkan Indi? Ucap Sean datar dan dingin. Wanita parubaya itu menangis tergugu tak menjawab pertanyaan Sean. Bab 92. Sean, kamu harus kuat nak. Arka butuh kamu. Mama yakin Anaya akan baik-baik saja, ujar Nyonya Anita menguatkan anaknya.
Ma, Anaya adalah kekuatan sekaligus kelemahanku. Kenapa Ma? Kenapa Mama membawa wanita ini kemari? Ujar Sean. Sean, maafkan Mama, semua di luar dugaan Mama, sesal Nyonya Anita. Ma, Naya baik-baik saja kan Ma? Lirih Sean. Ya nak. Mama yakin dia akan baik-baik saja, jawab Nyonya Anita sendu. Sean melirik Indi yang duduk dengan wajah kuyunya. Wanita itu tampak menyesali apa yang telah ia lakukan. Pergi dari sini sebelum aku hilang kendali, ucap Sean dengan raut wajah murkanya. Indi tersentak kaget dan langsung berdiri dari duduknya. Wanita parubaya itu berjalan dengan langkah berat meninggalkan ruang rawat anak kandungnya. Sean menatap sang istri dari kejauhan yang tidur dengan damai. Hatinya teriris melihat keadaan sang istri. Ia merasa gagal menjadi seorang suami yang tak bisa melindungi sang istri. Ma, aku ingin bertemu Anaya, lirih Sean dengan mata yang sudah memerah menahan tangis. Mama tanya dokter dulu apa bisa kita menemui Naya, ucap Nyonya Anita meninggalkan sang anak menemui dokter. Sayang. Bertahanlah demi Arka, gumam Sean menitikkan air mata. Pria itu mengusap air matanya dengan kasar lalu menghela nafas panjang. Ia teringat akan kata-kata sang mama tadi kalau Arka juga butuh dirinya. Tak lama Nyonya Anita kembali bersama sang suami yang kebetulan juga datang. Sean, apa yang terjadi? Tanya Papa Ferdian. Papa bisa tanya Mama. Oh ya Ma, bagaimana? Tanya Sean. Boleh sayang. Bisikan kata-kata penyemangat agar ia cepat kembali sadar, ucap Nyonya Anita diangguki oleh Sean. Pria itu segera memasuki ruang rawat Anaya. Langkahnya terasa berat saat melihat sang istri yang tidur dengan lelap. Sean mendekati tempat tidur Anaya dan menggenggam jemari wanitanya itu. Sayang. Hei. Kamu tidak mau menyusui Arka, ucap Sean tersenyum tipis lalu mengecup punggung tangan sang istri. Sayang. Bangunlah. Aku dan Arka butuh kamu, lirih Sean. Sementara di luar ruangan, Papa Ferdian tampak kecewa dengan sang istri, setelah mendengar apa yang diceritakan Nyonya Anita. Harusnya Mama lebih tahu tentang mental Anaya yang baru siap melahirkan, belum bisa diberikan masalah begitu berat, ujar Papa Ferdian pada istrinya itu. Ya Pak. Mama yang salah, sesal Nyonya Anita. Saat ini, Papa kecewa sama Mama, ucap pria parubaya itu berjalan, meninggalkan sang istri yang terdiam menyesali apa yang telah ia lakukan. Anaya mengerjapkan pelan kedua matanya, menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam retinanya. Wanita itu melihat sang suami yang tertidur berbantalkan tangannya di sebelah tempat tidurnya. Mas. Lirih Anaya dengan suara serak. Sean membuka kedua matanya saat mendengar namanya disebut. Pria itu tersenyum lebar dan langsung memeluk sang istri begitu erat. Akhirnya kamu bangun juga sayang, lirih Sean. Mas. Arka mana? Tanya Anaya menanyakan keberadaan sang anak. Dia di ruang khusus bayi sayang, jawab Sean mengurai pelukannya. Mas. Tadi aku bermimpi jika Tante Indi mengatakan dia ibu kandungku, lirih Anaya. Sayang. Kamu gak usah pikirkan itu semua, yang penting saat ini kesehatan kamu serta anak kita, ujar Sean mengelus pipi cubi sang istri dengan lembut. Mas. Jadi benar aku anak yang tak diinginkan oleh keluargaku? Tanya Anaya dengan sendu. Apapun itu sayang. Aku, Mama, Papa, Sina dan kakek menyayangimu melebihi apapun, jawab Sean menatap kedua manik sang istri. Terima kasih Mas telah menyayangi anak yang dibuang ini, lirih Anaya. Sis. Kamu segalanya bagiku sayang, ucap Sean mengecup kening sang istri.
Mas, aku ingin bertemu Arka, ucap Anaya. Baiklah sayang, kamu tunggu di sini dulu, aku akan menjemput Arka, ujar Sean tersenyum hangat. Ya Mas, jawab Anaya tersenyum tipis. Sepeninggal Sean, Anaya kembali meneteskan air mata. Sungguh ia tak menyangka jika takdir hidupnya seperti ini. Orang tua yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang, ternyata bukanlah orang tua kandungnya. Wanita yang ia anggap ibu selama ini bukanlah yang melahirkannya. Namun orang yang memusuhinya dan mencelakainya, justru keluarga kandungnya sendiri. Anaya menghapus sisa air matanya teringat kata-kata suaminya. Justru di keluarga mertuanya ia dianggap sebagai anak dan dilindungi dengan begitu ketat. Tak lama Sean mendorong box bayi berisi bayi mungil, yang tadi pagi ia lahirkan dengan penuh perjuangan. Anaya tersenyum saat sang suami datang bersama anaknya. Assalamualaikum Momi, ujar Sean mendorong box itu menuju tempat tidur sang istri. Waalaikumsalam anak ganteng Momi, jawab Anaya tersenyum lebar melihat bayinya membuka matanya. Sean menggendong baby Arka dan memberikan pada Anaya. Wanita itu mencium pipi gembul Arka dengan penuh kerinduan. Momi menyanyangimu sayang, lirih Anaya membuat bayi merah itu tersenyum tipis. Dia senyum Mas, timpal Anaya. Ya sepertinya dia senang dan bahagia memiliki Momi sehebat kamu sayang, jawab Sean memeluk sang istri dari samping. Mas, Mama mana? Tanya Anaya tak melihat keberadaan mertuanya itu. Mungkin pulang sayang, jawab Sean acuh. Oh, jawab Anaya berohria. Kamu mau makan sayang biar aku suapkan, tanya Sean. Lihat deh Mas, jawab Anaya. Aku pindahkan Arka ke box bayi dulu ya, ujar Sean kembali meletakkan Arka ke dalam box bayi. Dengan telaten Sean menyuapi sang istri makan. Makan yang banyak sayang biar ASI kamu melimpah, ujar Sean membersihkan sudut B1 bir sang istri dengan ibu jarinya. Makin bengkak akunya Mas, jawab Anaya. Gak akan sayang. Arka kan sumber makannya sama kamu Anaya sayang, gemas Sean mencubit hidung mancung sang istri. Aku bengkak kamunya lirik yang lain yang lebih S3 sih, ujar Anaya. Jangan mulai lagi sayang. Berapa kali aku harus bilang aku cinta kamu apa adanya. Kamu itu S3 sih jika seperti ini sayang, ujar Sean mengecup pipi sang istri. Hehehe iya aku percaya. Jawab Anaya tersenyum lebar. Andai kamu lihat bagaimana aku tadi saat kamu kolaps. Hampir gila aku Nay, aku takut kamu ninggalin aku dan Arka, lirih Sean. Makasih atas cinta kamu Mas untuk aku. Sekarang bertambah satu lagi pria yang mencintaiku yaitu putra kita Arkana Vernon Alatas, ucap Anaya. Ya, kami berdua mencintai dan menyayangi Momi Anaya dengan tulus, jawab Sean tersenyum tipis. Mas, udah. Aku kenyang, ujar Anaya menolak suapan dari sang suami. Yakin sayang? Tanya Sean. Angguk Anaya menerima air minum yang disodorkan oleh Sean. Sean meletakkan sisa makanan Anaya di atas nakas dan kembali duduk di dekat sang istri. Mas, kapan aku bisa pulang? Jadikan pulang ke mansion kita, tanya Anaya. Gak boleh.